Baiknya kita mulai dengan unit 1, the procurement process basic. Dasar-dasar proses procurement. Ini adalah unit overview ya. Di sini kita belajar tentang konsep organization level yang dibutuhkan untuk mereplikasi sebuah sistem struktur enterprise ke dalam sistem SAP. Kemudian juga akan diperkenalkan proses-proses pengadaan sederhana meliputi purchase order, good receipt, invoice verification. Kemudian akan ada praktek ya untuk menggunakan aplikasi SAP ERP dan menjalankan transaksi purchase order, good receipt, dan juga invoice verification. Nah, ini adalah pelajaran 1.1, procurement process and organizational level. Nah, di sini kita akan belajar ya tentang berbagai jenis external procurement, kemudian level organisasi yang relevan untuk procurement proses di dalam SAP system, dan menjelaskan hubungan antara organization level tersebut. Ini adalah procurement cycle. Procurement cycle. Procurement cycle diawali dengan determination of requirement. Determination of requirement ini adalah ketika ada departemen atau bagian yang membutuhkan barang atau membutuhkan material, atau bisa juga nanti membutuhkan servis atau jasa. Bentuknya adalah dengan membuat dokumen yang disebut dengan purchase requisition. Ya. Purchase requisition. Kemudian sesudah determination of requirement, masuk ke determination of source of supply. Pada tahap ini, bagian pengadaan ya akan menentukan bagaimana memenuhi requirement yang diajukan oleh unit-unit tadi ya, atau bagian-bagian terkait ya kepada bagian pengadaan. Ya, dalam sistem SAP ya, kita bisa memilih dari vendor mana ya yang sudah ada, atau juga bisa memilih dari transaksi sebelumnya ya. Jadi untuk menentukan misalnya ketika ada requirement kita akan memenuhinya dengan menggunakan apa. Nah, apabila memang belum ada vendor ya yang bisa memenuhi requirement tadi, maka kita masuk di vendor selection ya. Kita masuk di vendor selection ya. Dari sini kita melakukan pemilihan vendor ya, biasanya dengan membuat dokumen ya yang namanya RFQ, request for quotation. Jadi permintaan penawaran. Request for quotation ini dikirim ke vendor-vendor ya yang kira-kira bisa memenuhi requirement kita. Nah, kemudian nanti vendor-vendor tersebut akan mengirimkan quotation atau penawaran. Nah, dari quotation tersebut kemudian bisa kita bandingkan penawaran mana yang paling menguntungkan ya. Paling menguntungkan itu bisa dilihat dari harganya lebih murah misalnya. Nah, di dalam sistem SAP kita bisa melakukan transaksi price comparison, membandingkan harga dari quotation yang ada. Nah, dari price comparison itu nanti bisa dipilih mana harga yang paling murah, penawaran paling murah. Walaupun di dalam kriteria pemilihan vendor tentu bukan hanya harga yang dipertimbangkan ya. Ada misalnya waktu ya, kemudian juga kualitas ya. Atau bisa jadi ada aspek-aspek lain ya yang diminta oleh perusahaan ya. Nah, tapi dalam konteks di dalam sistem SAP ERP ya, nah diantaranya kita bisa membandingkan ya dengan menggunakan transaksi price comparison. Sudah itu kita masuk di order processing. Ya.
kalau sudah vendor ada ya. Nah, tadi kan vendor selection ya. Vendornya terpilih, kemudian yang tidak terpilih bisa dikirim rejection letter, surat penolakan ya. Surat penolakan, kemudian vendor yang terpilih ya itu akan ditindaklanjuti dengan melakukan transaksi purchase order ya, purchase order. Nah, di sini kita bisa menyalin quotation. Jadi dari sini kan ini prosesnya bisa disalin ya. Dari determination of requirement ini kan buat purchase requisition ya. Purchase requisition ini bisa disalin menjadi request for quotation di sini. Kemudian request for quotation ini kan jadi quotation ya. Jadi quotation, kemudian quotation ini bisa disalin ya menjadi PO ya, purchase order. Jadi tidak perlu ada re-entry ya. Walaupun nanti ketika penyalinan ya dokumen ya itu bisa kita edit. Nah, sudah order processing, kita masuk di purchase order monitoring ya. Di sini kita melakukan pengecekan ya, sudah sejauh mana progres dari order yang kita buat ya. Misalnya tanggal pengirimannya apakah tetap atau ada perubahan ya, atau misalnya jumlah dari isi jumlahnya apakah tetap atau ada perubahan ya. Nah, di sini ada proses order monitoring. Sesudah order monitoring yang masuk di good receipt, jadi barang sudah dikirim ke kita ya, proses penerimaan barang. Di situ akan ada pengecekan ya, akan ada pengecekan, misalnya pengecekan terkait quality ya, atau pengecekan terkait quantity juga. Yang pertama sih quantity dulu ya, jumlahnya apakah sesuai atau tidak. Yang kedua masuk nanti pengecekan quality ya. Kemudian berikutnya nanti akan dilakukan pengecekan tagihannya. Nah, apakah tagihan ya itu sesuai tidak ya dengan barang yang dikirim. Nah, proses pengecekan tagihan itu atau invoice masuk di sini, invoice verification. Di sini dicek ya apakah tagihan itu sesuai dengan jumlah barang ya, sesuai juga dengan kesepakatan awal ya. Kesepakatan awal itu misalnya harga yang ditawarkan kan ketika quotation di sini ya, penawaran ya. Kemudian juga biasanya ada negosiasi, ada diskon dan lain-lain. Nah, itu nanti dicek di sini. Nah, proses pengecekan karena sudah berbasis sistem tentu kita bisa langsung mengkomparasikannya ya atau membandingkannya dengan menggunakan sistem SAP. Sehingga kalau di sini ada selisih, itu kita tidak akan bisa melanjutkan proses ke langkah berikutnya. Ya, misalnya ada selisih harga atau ada selisih jumlah gitu kan ya. Nah, sini dicek di sini. Ya. Dan ini dilakukan by system ya. Nah, ketika invoice verification sudah selesai ya, artinya tagihan sudah sesuai ya, masuk di payment processing ya, proses pembayaran. Ya, proses pembayaran ini sesuai dengan tagihan yang diterima atau invoice yang diterima lewat invoice verification. Ini juga sama ya, prosesnya otomatis. Artinya payment processing dia akan melihat invoice yang masuk ya. Kemudian bagian keuangan dia akan melakukan pembayaran ya. Nah, ini siklus dari procurement ya. Tugas dari departemen logistik atau bagian logistik itu mulai dari determination of source of supply ya sampai ke invoice verification. Determination of requirement ya, ini adalah dari masing-masing departemen kan ya yang membutuhkan barang. Kemudian payment processing ini adalah bagian keuangan. Ya, seperti itu.